Tidak terima diminta untuk menggeser mobilnya yang diparkir, seorang pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara memukul seorang remaja pengendara sepeda motor. Video aksi penganiayaan pun viral di media sosial. Kamera pengawas sebuah minimarket di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara merekam detik-detik mobil mewah memasuki areal parkir dan menabrak sepeda motor yang terparkir. Saat remaja pemilik sepeda motor keluar usai belanja, ia meminta pengendara mobil untuk menggeser mobilnya karena sepeda motornya terhalang mobil. Tak terima atas permintaan remaja ini, pengemudi mobil langsung memukul dan menendangnya. Korban yang masih duduk di kelas 3 SMA mengalami luka di bagian pipi dan sudah dilakukan visum untuk melengkapi laporan polisi. Korban sedang belanja di Indomaret, kemudian tiba-tiba pelaku memarkirkan mobil persis di belakang sepeda motor korban sehingga agak menyulitkan korban untuk keluar sepeda motornya. Terus kemudian korban meminta kepada pengemudi mobil tersebut agar memundurkan sedikit, namun tidak menerima dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Dalam kasus ini, polisi akan menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 3 tahun. Dunia pendidikan kembali tercoreng pemirsa. Penyiksaan dan kekerasan terhadap siswa terjadi di sebuah SMK penerbangan di Batam, Kepulauan Riau. Mirisnya, peristiwa itu terjadi karena keterlambatan membayar uang SPP. Dengan didampingi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kota Batam, orang tua siswa sekolah penerbangan Dirgantara Batam mendatangi di Reskrimum Polda Kepulauan Riau. Mereka melaporkan pihak SMK penerbangan Dirgantara Batam atas tindakan penyiksaan dan kekerasan fisik terhadap sejumlah pelajar. 9 siswa mendapatkan kekerasan mulai dari pemukulan hingga tangan diborgol dan leher dirantai. Bahkan mereka dimasukkan dalam kamar yang berbentuk seperti sel tahanan. Mirisnya penganiayaan itu dipicu masalah keterlambatan pembayaran SPP. Mereka itu anaknya intinya itu mendapat kekerasan fisik dan psikis. Iya. Tapi benar sampai ada video yang diborgol sampai di sel seperti itu. Ada itu foto salah satu foto yang ditunjukkan ke kami, tetapi itu sekarang udah di pihak penyidik semua. Kekerasan yang terjadi di SMK penerbangan Dirgantara Batam ini bukan yang pertama. Sebelumnya kasus penganiayaan terhadap siswa SMK penerbangan Dirgantara Batam pernah mencuat tahun 2018. Dianggap kabur dari kegiatan pelatihan, siswa ditangkap dan dijebloskan ke dalam sel tahanan yang ada di lantai 2 sekolah itu. Sementara itu di Minahasa, Sulawesi Utara, pemirsa, 2 pelajar terlibat perselisihan dengan Kapolsek Toulimambot di Terminal Tondano. Diduga kedua pelajar dalam pengaruh minuman keras hingga berani membentak serta mendorong Kapolsek. Aksi pelajar SMA berdebat dengan pria berseragam polisi berpangkat Inspektur Polisi 1 terjadi di Terminal Tondano, Minahasa. Aksi tersebut terekam video dan viral di media sosial. Belakangan diketahui pria tersebut adalah Kapolsek setempat. Saat itu Kapolsek yang sedang potong rambut mendapat laporan terjadi keributan di terminal. Kapolsek pun melerai keributan, namun karena 2 siswa dipengaruhi minuman keras, membentak dan sempat mendorong Kapolsek. Atas kasus tersebut, polisi memanggil kedua siswa, inisial SFS dan AS, untuk dibina. Langsung turun ke tempat keributan, bermaksud untuk mengamankan dan melerai untuk mengatasi keributan tersebut. Akan tetapi ada perlawanan dari kedua belah pihak atau pelajar kepada Kapolsek tersebut, sehingga terjadilah argumen tindakan melawan hukum di situ. Meski sudah ada kesempatan damai, pihak kepolisian tetap memproses hukum terhadap kedua pelaku.
tidak ada penahanan terhadap mereka karena masih di bawah umur. Keganasan gerombolan geng motor terjadi di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 remaja menderita luka serius akibat terkena sabetan senjata tajam. Bahkan salah satu korban mendapatkan 150 jahitan di tubuhnya. Itu diapain itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kayak gini. Hah? Tolong abang, please. Ya bentar, kayak mana bang mau tolong? Ini kayak gini kok. Remaja warga Medan Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara ini meminta tolong kepada warga setelah dianiaya anggota geng motor. Korban yang diketahui bernama Sobirin menderita luka akibat senjata tajam di tangan, punggung, dan pinggang. Selain Sobirin, 2 temannya juga menjadi sasaran keganasan para pelaku. Oleh warga, ketiga korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Menurut korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya bersama teman-temannya bermain gitar di teras rumah di Jalan Ledda Sujono. Tiba-tiba sejumlah anggota geng motor menyerang membabi buta menggunakan senjata tajam. Korban kini menjalani perawatan di rumah karena keterbatasan biaya. Jadi pas lewat kedua kalinya orang itu, tiba-tiba udah turun dari kereta semua megang sajam. Langsunglah nyerang orang kami kan. Ya udah semuanya lari lah. Pada saat itu karena nggak ada megang apa-apa, nggak mungkin melawan. Masing-masing lah menyelamatkan diri. Kasus penyerangan ditangani Polsek Percut Saituan dan aparat memburu para terduga pelaku. Seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan oleh sekelompok geng motor ketika makan di sebuah warung. Mirisnya, para pelaku adalah remaja yang masih berusia belasan tahun. Pembegalan gangster di daerah Alinda. Darahnya banyak. Aksi geng motor di Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan. Kali ini seorang pemuda yang sedang menyantap makan malam di sebuah warung di Jalan Raya Perumahan Alinda, Bekasi Utara jadi korban penyerangan. Di lokasi yang sama, kawanan geng motor juga menyasar pengendara motor yang melintas dengan membacok dan merampas dompet korban. Polisi pun langsung bergerak dan menangkap 2 orang pelaku dari tempat persembunyiannya di wilayah Jati Asih, Bekasi Timur. Yang pada saat itu memang betul melakukan pembegalan terhadap korban. Korban sendiri mengalami luka di mana, Pak? Gimana? Korban sendiri mengalami luka di mana? Di tangannya. Dibacok atau apa, Pak? Ya, itu tadi pakai samurai tadi kan. Samurai tadi. Nah, berdasarkan pengakuan dia sendiri, udah berapa lama kan dia melakukan perbuatan ini? Ini kami masih pengembangan karena masih ada beberapa pelaku lain yang masih kami cari. Sejumlah barang bukti senjata tajam untuk menyerang juga diamankan. Pelaku terjerat pasal berlapis tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Kini polisi memburu anggota kawanan geng motor yang masih buron. Waspada pencurian sepeda motor dengan modus baru. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.